Halo semuanya, kembali lagi sama aku Renaldi Sabdo di channel Renaldi Sabdo. Oke, kali ini aku mau sharing-sharing lagi mengenai Flutter dan Firebase. Kalau kemarin kita udah sharing mengenai gimana cara kita autentikasi dengan email dan password kayak yang ditertera di screen ini. Terus sebelumnya lagi kita juga udah cara gimana kita autentikasi pakai anonymous, akun anonymous. Sekarang aku mau coba sharing lagi mengenai gimana caranya kita nge-read data yang ada di Firebase Cloud Firestore. Jadi kalau kita langsung aja, kita langsung cek ke Firebase-nya. Jadi Firebase Database itu memiliki dua opsi. Yaitu yang pertama, gimana cara kita pakai Cloud Firestore atau kita pakai real-time database. Ya mungkin kedepannya nanti aku juga akan bikin videonya gimana caranya kita ngambil data, kita CRUD, create, read, update, delete di real-time database. Tapi untuk kali ini aku mau gimana caranya sharing mengenai gimana caranya kita membaca data yang ada di Cloud Firestore. Sebelum kita baca data, jadi kita harus punya datanya dulu dong. Kalau kita nggak punya data, gimana kita mau bacanya, ya kan? Nah, cara menambah data di Firebase itu pertama kita klik Start Collection dulu. Ini kayak tabelnya gitu, jadi kita bikin aja. Misalnya aku di sini bikin namanya users, kita next. Nah, setelah kita next, di sini tuh kayak dia punya dokumen ID. Jadi di dokumen ID ini tuh kayak istilahnya kayak rootnya dari nanti data-data kita. Jadi pertama kita bisa nampilin ID-nya. ID-nya ini tapi harus unik ya. ID-nya itu primary key. Kalau kita tahu primary key kan nggak boleh sama, harus unik kayak gitu. Nah untuk bisa kita manual secara manual atau kita pakai generate. Kalau kita pakai generate tidak tinggal klik ini aja dan si Firebase akan mengeneratekan dokumen ID-nya kayak gitu. Terus build ini kayak kolom-kolom datanya. Jadi nanti dari Firestore ini sendiri akan mengembalikan data ke kita itu berupa JSON. Jadi pertama kita harus build, aku mau dia login nama aja, terus aku pakai nama depanku, udah kayak gini aja dulu, kita save. Jadi dia nanti tampilan di Firestore, di Firestore sendiri tuh kayak gini. Ntar dia lagi loading, kayak gini. Ini nanti adalah nama dari database kita, dari root database kita ini key-nya, di sini si fieldnya kayak gitu. So kalau mau nambahin kalkulasi tinggal klik ini, kalau nambahin dokumen ini, kalau nambahin add fieldnya kayak gini. Jadi aku mau nambahin add dokumen lagi. Nah, kita pakai sendiri juga. Kita kasih nama, kita kasih subdo ini, kita save. Jadi nanti idenya aku mau bikin dia itu, aku mau bikin kayak list gitu. Jadi banyak berupa data-data ini aku mau tampilin sekaligus di file filternya kayak gitu. Nah untuk menggunakan fasilitas dari Firebase ini, yang pertama kita lakuin adalah kita nambahin dulu dependensi yang ada di pub ini, pub.dev. Ini gudangnya dependensi yang bisa biasanya kita gunain buat Flutter atau bisa juga kamu gunain buat Flutter. Kita pakai yang namanya Cloud File Store yang versi 0.13.6 ini. Publishernya ini yang firebase.co.com, jadi ini publisher resminya. Caranya gampang, tinggal kita copy aja ini. Kita copy, kita masuk ke dalam Android Studio. Kalau kalian pakai VS Code, itu masuk ke VS Code kalian. Jangan lupa nambahin ke pubs yang mau ini bekasnya yang kemarin, bekasnya yang autentikasi. Kita save, kita paste di sini, kita save, terus kita get dependensi kayak biasanya. Dependensinya jalan dulu. Belum aku serta. Get, ambil dependensinya. Nih kita nunggu dependensinya jalan dulu. Agak lama sih karena dia kan download dokumen dan library yang di Cloud Firestore ini. Ya, kayak gini sih emang. Tapi ya kalau misalnya Flutter itu lamanya kalau misalnya kita nambahin dependensi terus kita pertama kali ngeran tuh agak lama emang. Tapi kalau misalnya udah kita nampilin UI atau gimana kan kita terbantu sama hot reload. Terima kasih hot reload. Terus kalau udah enggak, kalau udah oke kayak gini, kita tinggal aja bikin namanya di sini screen baru. Jadi nanti idenya kalau dia udah berhasil login, dia akan merujukkan kita ke dalam screen baru namanya home screen. Aku di sini bikinnya home screen. Nah, di home screen itu dia akan nampilin data yang ada di Cloud Firestore kita. Kayak gitu. Jadi kita bikin dulu. Ya. Wah, lama ya. Ini beda ini. Saya
tolonglah Google kalau gara-gara login itu yang lama gara-gara emang downloadnya lama atau internet saya sih device saya menjebak deadline kayak gini ya. Kalau misalnya tinggal aja nanti mungkin untuk update-nya ini bisa aku taruh linknya di bawah, kita tinggalin next juga untuk versi ini. Oh ya, sekali lagi jangan lupa ya untuk like, share, dan komen. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau mau request kayak gimana gimananya, tinggal aja di komen. Gitu. Library, new file, kita bikin namanya home. Bikin namanya home. Ini, nah di dalam home ini kita import dulu material dartnya. Kalau udah kita bikin stateful, kita kasih nama home screen aja gampang, udah diingat. Nah kalau di dalam home screen ini kita bikin tampilannya dulu, tampilan yang akan kita mau kita bikin scaffold. Terus aku mau di sini ada barnya, terus barnya itu punya title. Nah titelnya aku mau dia di center, jadi kita bikin center title, kita bikin JVT true. Terus kita bikin title, titelnya kita bikin teks, ini namanya home aja, home kayak gini lah. Kalau udah kita bikin body. Nah sebelum kita masuk ke body, jangan lupa karena kita pakai gesture kayak kemarin juga, berarti kita otomatis perlu menginisiasi dan mendeklarasikannya. Caranya kita tinggal panggil namanya VirStore, kasih nama label VirStore, terus kita inisiasi instage. Nah kayak gini, udah kayak gini. Sekarang kita di sini pakai namanya string builder untuk nambahin data secara real time dari si VirStore cloud VirStore. String kembali. Nah ini kita namanya pakai gini, query snapshot untuk jenisnya seperti ini. Udah stream, dalam stream ini sendiri kita pakai namanya VirStore, kita panggil variable VirStore tadi, terus collection. Nah collection path-nya ini kita ambil dari sini. Nah ini path-nya jadi harus sama namanya users, terus dikasih snapshot untuk dapat data. Nah kalau udah kita bikin dev builder, konteks, terus juga async snapshot, query snapshot, kita kasih nama snapshot aja. Ini udah. Jadi sebelum dia langsung pasti kan kalau data itu kan perlu ada progress kan, kita bikin dia progress dulu. Jadi kita cek dulu jika datanya belum tersedia, jika snapshot.s datanya belum ada, kita nge-return di tengah-tengahnya kita kasih circle. Nah jadi kalau datanya belum ada, dia akan nampilin progress bar berupa lingkaran-lingkaran yang muter-muter itu. Tapi kalau datanya udah ada, nah sebelum itu aku mau bikin dulu metode namanya build data. Nah di sini baru kita nanti kalau datanya udah ada, kita akan manggil metode build data. Terus aku mau pakai ini aja, kita parsing snapshot, kita parsing datanya, data yang ada di yang telah kita tangkap di sini, kita lempar ya di sini. Nah di sini kita nge-return list, karena kan aku maunya dia berupa list, jadi kayak kolom-kolom itu. Kita ambil dia list view.builder. Nah kita enter dulu biar agak rapi, nggak dilihat gitu.
dan baca grammar. Nah, kita pertamanya pakai item count. Item countnya itu dari snapshot dot data dot documents dot length. Jadi kita snapshot itu kan berupa size integer kan. Nah, untuk dapetin snapshotnya, jadi dulu cari lengthnya. Jadi nanti dia akan nge-count di sini sepanjang ini length, sepanjang-panjangnya ini. Dan kalau ini punya 500 juga dia akan nge-lengthnya sebanyak 500 atau panjang sebanyak 500. Nah, kalau bisa, kalau udah kita builder, terus kita build dia build context, terus kita pakai variabel buat positionnya dia, jadi kita pakai index. Nah, kalau udah kita pakai kita manggil dokumen snapshot ini buat ngambil dokumennya. Jadi karena kita udah ngambil collectionnya, sekarang kita mau ngambil dokumennya. Biar bisa dapetin si fieldnya ini. Jadi dia bertingkat gitu kan. Jadi biar sebelum kita dapetin kan datanya di sini nih. Kita dapetin ini, jadi kita harus dapetin ini dulu, Karena ini tadi udah, sekarang kita dapetin ini. Dan dokumen snapshot, kita kasihkan aja dokumen ini, terus snapshot data dokumen, kita ambil dokumen index get gitu, index ke posisi ke index gitu. Nah, kalau udah kita kan yang aku bilang tadi si Firebase itu kan kembalinya berupa JSON, jadi kita harus ngepasin JSON jadiin sesuai yang kita inginkan. Di sini aku mau jadiin string, jadi kita map string dynamic ini, kita panggil aja namanya tags dot dokumen dot data. Nah, ini jadi dia akan parabel. Untuk bikin listnya kita kembaliin berupa teks saja. Kita center teks. Ini kita pakai tags, terus namanya nama. Nah, kayak gini. Namanya ini dapat dari mana? Namanya itu harus sesuai. Jadi kalau ini kalian tulis fieldnya misalnya title, description atau yang lain berarti sesuaiin biar sama. Nah, kalau ini nggak sama nanti dia nggak bisa mengidentifikasi, jadi dianggap bahwa fieldnya itu nggak ada, jadi nanti nilainya 0. Kalau udah sebelum kita jalanin ini kan home ini kan belum dideklarasiin sama sekali nih, soalnya kita baru ngambilnya kan dari si main kan, dan mainnya kan ini di sini. Jadi pertama kalau dia login, habis dia login dia baru pindah screen. Caranya kan ini kalau login berhasil sih ini, kita pakai navigator push kontak, kita pakai material background builder konteks, kita ke home screen. Nah, kayak gini. Kalau udah kita jalani, kita lihat di sini, kita lihat lagi reloading. Kita coba now gmail.com passwordnya 123456. Klik login, jadi error ya, lagi loading. Ini kemarin kita lupa nambahin circle progressnya, jadi tidak kelihatan loginnya harus kayak gini. Ini ya lagi ngambil data dari database-nya.
Nanti kalau udah dia akan ambil di sini, kita lihat di sini, kita pencet di error. Langsung kita lihat. Kita lihat apakah benar. Kita udah ngambil data, datanya nggak ada. Kita lihat di sini, nama, ini juga nama, users, kita cek lagi ya, users benar. Coba kita review, kita review dulu untuk mastiin harusnya sudah benar. Jadi kita mengkoleksinya dulu users, nanti kalau pas datanya belum ada kita ambil yang circular, tapi kalau datanya udah ada nanti kita build ini. Start, udah. Nah, diam sekarang. Udah di sini, kita coba login lagi. Nah, bisa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login, dapat. Oke, jadi tadi juga ada masalah ya, itu masalahnya karena Gradle-nya itu belum selesai dibuat, terus dibuat makanya dia missing method. Tapi kalau udah nanti tampilannya kayak gini, ini yang diambil Navian Sabdo, tampilnya itu di karena ya karena datanya ada di sini di Navian Sabdo. Oh iya, tadi aku ngomong juga rules, jangan lupa rulesnya dicek. Ini aku pakai yang mode tester, jadi rulesnya itu register kita bisa nge-read dan write tanpa perlu autentikasi aslinya selama 30 hari. Tapi kalau misalnya lebih amannya kita pakai autentikasi. Dari read write-nya ini hanya jika dia telah terautentikasi. Kalau belum terautentikasi dia nggak bisa read write. Itu ini untuk datanya. Jadi kalau mau nambahin field, saya juga minta nambah field di sini dengan cara namanya kayak sama kayak tadi. Ini mungkin cukup segitu untuk membaca data di Cloud Store. Mungkin kedepannya aku bakal bikin caranya gimana kita nge-create data di Firestore, di Cloud Firestore. Oke, kayak gitu. Jangan lupa share, subscribe, and like. Subscribe ya, jangan lupa subscribe. And see you on the next video. I love you. Don't stop to sharing.